bahwa pelayanan buat mereka yang ditinggal oleh pasangan ya. Kalau ditinggal meninggal ya, tidak boleh berhenti hanya sampai kepada pemakaman. Untuk hamba-hamba Tuhan, yuk kita mengerti dan menerima, jangan menggurui. Perpisahan itu juga sebuah kehilangan loh Pak Jerry. Oh iya. Ya, Iya. Ya. walaupun orangnya tidak meninggal, tapi itu juga menimbulkan duka, menimbulkan trauma, menimbulkan reaksi emosional. Iya. Walaupun bukan ditinggal meninggal. Bukan karena ditinggal Meninggal. Meninggal. Tapi itu sama ya. Gak jangankan manusia, kita kehilangan handphone aja ada reaksinya kok. Iya nggak? Oh ke Iya. handphone kemana, ada marahnya juga, ada. Gimana Bapak Ibu menghadapi baik yang single parent karena kematian maupun perpisahan, apa yang berbeda sama makhluk-makhluk kayak kami ini gitu daripada jemaat yang biasa. atau barangkali memang gini Pak, maksud saya apakah ada tips ya Iya. waktu Bapak tahu ada jemaat yang single parent atau baru kehilangan pasangan atau dia berpisah. Iya. Nah, apa sih yang harus dilakukan gereja Iya. gitu? Ya. Untuk supaya si jemaat ini bisa tetap kuat Iya. seperti itu. Ya memang perlu sih kita istilahnya membangun komunikasi. Setuju. Tetapi memang agak riskan dikit ya. Kalau saya misalnya gembala pria nih, lalu Single yang parentnya ditinggal itu wanita, Cerita. ya kan ditinggal pasangannya. Kan biar bagaimana kita juga harus jaga Ya. supaya isu-isu di luar dan sebagainya gitu kan. Cuma memang sebagai hamba Tuhan perlu memikirkan bagaimana memberi kekuatan pada mereka. Ya terutama mungkin dengan kemajuan teknologi ya, kita bisa pakai chatting gitu kan ya, memberikan ayat-ayat peneguhan dan itu tidak bisa sebentar karena yang tadi disaksikan itu ya, proses kejiwaan itu bermain di sana. Iya. Terutama memang kalau yang wanita problemnya adalah kalau ditinggal pasangan dia sulit untuk penghasilan Pak. Betul. Ekonomi ya permasalahannya. Ekonomi gitu. itu yang Karena utama. pencari nafkah utama biasanya adalah suami. Nah bagaimana gereja coba menyelami dengan kondisi-kondisi begitu. Ya bagaimana kita menopang, bagaimana kita mengajak komunitas yang ada di gereja untuk menjadi sebuah tim, untuk memberi support, bukan cuma kata-kata sebenarnya, tetapi memberi jalan supaya dia bisa kembali segera bangun. Ya tentunya kan nggak bisa kita bilang ya banyak doa aja. Sementara kan dia mesti hidupin anak-anaknya mungkin, Iya. berapa banyak. Belum lagi kalau misalnya dia punya barang, punya rumah, masih nyicil Pak. Iya, betul. Karena kan berat Itu berat, begitu. itu berat, ya. Nah ini yang harus kita selami. Bagaimana kita bisa melayani mereka bukan hanya sampai titik penghiburan sebenarnya. Pasca itu yang kita pikirkan. Iya, setuju. Iya, setuju. Bagaimana ketika dia sendiri di rumah. Nah biasanya kita bolehlah kalau mereka minta, boleh gak ada penghiburan 3 hari, boleh gak ada penghiburan 7 hari, boleh gak ada penghiburan 1 tahun, boleh aja. Kita manfaatkan itu justru untuk yang seperti tadi kesaksian Bro Tony, Bro Jerry ya, yang masih ada fase-fase seperti itu. Nah justru di situ kita menyelami Pak, ya kan? Nah ini pentingnya. Karena trauma itu, kehilangan pasangan, apakah itu berpisah atau meninggal, itu kan makan waktu yang panjang Pak. Ya walaupun kita berpikir ya, orang per orang bisa beda Iya. caranya. Tetapi secara umum ya bisa panjang. Butuh waktu ya. Butuh Ternyata waktu. Pak, maksud saya begini, gereja itu kadang-kadang merasa cukup untuk bikin 3 hari penghiburan, setelah itu selesai, nanti kami tunggu di gereja ya. Iya. Tapi kan ada kejiwaan, ada Ini juga kita baru bicara yang kita udah hamba Tuhan loh ya. Iya. Gimana kalau yang bukan hamba Iya, Tuhan yang jemaat seperti itu. atau yang belum sungguh-sungguh, yang jemaat, yang baru kenal Tuhan Iya. seperti itu. Nah, saya setuju sama Bro Tony tadi bahwa poin yang pertama itu harus dilakukan namanya konseling, Mbak. Itu saya setuju benar. Oh iya ya. Harusnya tuh ada konseling, dan konseling itu memang terus menerus kayak tadi Bapak Sam bilang, nggak bisa sebentar,
ya selalu ada pendampingan. Ya, mungkin konselingnya pasangan tidak ya, Pak, harus ya? formal sih. Ya, sebenarnya. nggak usah percakapan formal, yang- betul, Pak. Karena kadang-kadang kan kalau seperti itu diformalkan justru nggak mau. Iya, Nggak iya. mau, Pak. Betul. Ya percakapan aja ketika bertemu, Iya. kita cerita, ngobrol, kita bawa kepada hal-hal yang baik. Iya. Dan kalau di kami sini ya, mungkin Ibu Eliana nanti bisa tambahkan sebagai Ibu Gembala. Bagi yang wanita begitu ya, yang single parent nih ya. Kadang-kadang kan mereka menghadapi hal-hal yang menjadi sebuah kebutuhan. Satu berjuang sendiri, dia ya di luar kebutuhan biologis tentunya. Iya, iya, iya. Butuh pendamping untuk ngurus anak dan sebagainya. Nah kadang kita memberi saran, memberi pandangan, pikir ulang. Kalau mau seperti itu, ya kan nggak mudah. Betul. Kalau betul. kamu udah sekian tahun enak, ya kan, mandiri. Kalau mau begitu pikirkan, nambah beban nggak? Malah menghidupi lagi, belum Iya. tentu cocok dan sebagainya. Iya. Iya. Nah itu kalau yang wanita Pak. Kalau yang pria kan tadi dibilang single father itu sebentar aja. Single date ya, Pak. Single dad, single father. Bukan cuma sebentar dong, kita juga digebah-gebah ya Pak. Iya. Oh, Didorong-dorong sama Iya. orang tua, didorong sama yang Apalagi lain ketemu gitu pendeta kan ya. juga, Pak, sama hamba Tuhan. Udah lu sama Ya, dia saya aja pernah gitu. ditanya sama hamba Tuhan, udah berapa lama ditinggal pasangan? Udah Hampir 6 bulan. Ah sudah boleh Cak, katanya seperti itu. Dia nggak tahu kita masih bersedih kan. Itu baru 6 bulan. Sudah boleh cari pasangan katanya. So boleh, seperti itu. so boleh. So boleh itu katanya. Kan nggak semudah itu. Makanya saya memang ada tahapan. Iya. Dan Iya. pada tahapan-tahapan trauma itu, konseling itu sangat diperlukan. Itu memegang peranan utama bagi saya. Ya, kenapa konseling itu perlu? Satu, dia perlu dikuatkan kejiwaannya. Terus tadi kayak Pak Sam bilang, tahu-tahu khusus untuk ibu-ibu dalam mencari nafkah, apalagi rumah masih kredit. Nah itu kan perlu nasihat-nasihat. Apa yang harus lakukan, ya kan? Bagaimana cara menangani itu, mensiasati. Nah, itu kan kalau dia pikir sendiri Pak, dia bisa pusing itu, apalagi ngurusin anak. Nah mungkin gereja mesti hadir bukan secara bicara tentang rohani saja, tapi juga memberikan solusi-solusi. Iya. Ya, apa yang harus di-cut cost, yang Iya. mana harus dikurangin Betul. seperti itu. Nah itu gereja juga mesti hadir di situ, pikir saya. Iya, Seperti itu. gereja harus hadir memang Pak. Mungkin Bu El punya tambahan. Ya, kalau untuk Pandangan. wanita ya, biasanya kalau baru ditinggal begitu, kita untuk mendekati mereka itu harus hati-hati. Iya, betul. Ya. Ya seperti kalau kita lebih tua, ya seperti saudara, seperti Adik atau sebagai kakak anak gitu gitu. ya. Ya kita rangkul mereka dengan kasih aja sebetulnya. Nggak usah banyak ngomong. Kita banyak ngomong juga buat Iya. mereka nggak berguna sepertinya. Kalau Apalagi pengalaman, penghakiman gitu iya. ya. Paling ya sabar ya, kita ya Iya. peluk lah apa yang kita bisa bantu. Kalau ada apa-apa call aja sama kita WA gitu. Jadi Iya. jangan banyak ngoceh kali ya, nasihat yang berlebihan itu bikin dia enek kali. Kalau dalam pengalaman misalnya yang pria ya sedang konflik dengan pasangannya misalnya gitu kan ya. Tinggal gitu kan. Ya biasanya kita ajak makan lah Pak. Iya. Ajak minum, ngobrol situ. Itu salah satu beri penghiburan, kekuatan. Itu menarik sih karena kami nih ya, mungkin Pak Jadi juga akan setuju dengan saya bahwa yang kita butuh tuh didengarkan aja dulu Iya. gitu. Iya. Karena kita belum selesai mencurahkan udah dinasihatin kamu harus begini. Itu jadinya beban, tambahan beban. Kita udah tahu tapi kita cuma mau punya kesempatan untuk mencurahkan Apa yang kita rasakan gitu. By the way ini berdua ya dalam masa-masa seperti itu nih. Ada gak teman, komunitas yang ngajak hangout lah? Ini entah memang sensitifnya saya atau memang kenyataannya, tapi saya merasa orang menjauh. Yang saya harapkan untuk ada dekat dengan saya itu menjauh. Entah karena banyak alasan juga, mungkin ya kita kan nggak bisa salahkan juga, mereka juga sibuk, mereka punya kehidupan yang lain, atau juga mereka menganggap orang seperti Tony Kuat. harusnya sih sudah kuat gitu. Jadi masing-masing punya punya pendapat. Tapi saya merasanya sih ditinggalkan. Kalau saya merasanya. Nah, jadi kecenderungannya nanti komunitas dukungan sosial itu dapatnya dari yang baru atau yang dulu sudah lama. Ya.
terkoneksi kembali. Pas dia tahu ya. Entah dia tahu atau enggak pun ya mungkin karena pas dia tahu gitu. Eh, Entah kenapa ya nggak tahu, ini Pak Fajri mungkin bisa kasih pandangan. Kami merasa lebih nyaman dengan orang-orang yang justru Di luar. bukan orang yang ekspektasi Lebih kepada tinggi kita. kepada kami Iya. gitu loh. Kayak saya misalnya, oh saya kan seorang pembina kaum muda, jadi mungkin seperti ada ekspektasi bahwa saya harus Bisa dalam semuanya. jangka waktu segini harusnya saya sudah pulih. Sudah Ya, kuat, nah, pulih. jadi saya gak nyaman tuh kalau ada di lingkungan itu, saya akan ngerasa, wah gue di sini harus jaim, gue di sini harus Malah dipaksa dengan kayak seolah-olah kondisi. ada. Walaupun mungkin mereka nggak begitu, hanya kitanya yang ngerasa gitu. Tapi kalau kita dengan teman lama yang Hahaha. tahu dulu Gitu, Bandungnya ya. kita kayak gimana gitu, itu kita lebih nyaman untuk ada di lingkungan yang seperti itu. Nah kalau saya kemudian mengarahkannya kepada belajar sekolah. Jadi sekolah konseling di mana banyak orang-orang senasib yang ngerti Good, kalau good, good. oh gue paham lo masih suka begini, lo nggak dihakimi. Nah itu saya menemukan dukungan sosial saya dengan sesama pelajar konseling. Nah itu kan istilahnya orang lagi dalam bermasalah semua nih. Rata-rata sekolah ternyata bukan pengen jadi konselor, tapi Betul. pengen cari tempat Cari- di mana gue paham perasaan lu. Iya. Gue paham lu baru Komunitas, pisah, gue komunitas paham lu ya. baru ditinggal meninggal, itu Iya. jauh lebih penerimaannya lebih tinggi. Ya, Nah jadi- ini mungkin yang saya pikir PR buat gereja sebenarnya. Iya, gereja perlu memikirkan. Iya. Memang kalau dibilang pelarian ya adalah ke sana ya, Ya seperti itu, pelarian ya, ya. ya. Cuma memang karena sebagai hamba Tuhan tentu remnya kuat Ada nih. remnya ya. Oh, Karena iya. pasti komunitas tariknya tuh ada Iya, hal-hal yang tidak Iya. baik ya kan. Climbing. Kalau kan ya. kita tahu Iya, ada batasnya seperti Iya. itu Pak ya. Kita pasti ngerem di situ. Betul. Iya, betul, baguslah itu dia. Ya Iya. itulah yang perlu teman-teman nih kalau ada yang single Iya. parent bisa memahami kondisi-kondisi betul. seperti ini. Nah mari kita sekarang berdiskusi tentang ya bagaimana sih gereja ini sebenarnya harusnya, kan Bapak udah punya pengalaman secara, tapi kita sekarang untuk menutup sesi ini mungkin kita kasih pandangan atau pesan atau bahan pemikiran gitu loh kepada gereja-gereja bahwa ini real loh, fenomena single parent ini real. Iya. Suka tidak suka, apapun alasannya, apa ini sesuai Alkitab atau enggak, tapi ini ada. Kan tinggal pertanyaan sekarang mau dirangkul atau mau, oh ini tidak sesuai firman Tuhan jadi kita nggak perlu rangkul lagi. Gimana kira-kira Pak Jerry di pandangannya Menurut saya kepada pandangan rekan-rekan saya ya kepada hamba-hamba Tuhan secara khususnya Gembala. gembala sidang ya untuk problem atau masalah single parent ini gereja harus hadir. Terutama ini kita bicara yang perpisahan lah ya. Iya, perpisahan. Kalau yang kita kayak kita Kalau gini kita pasti yang diterima lah, pasti diterima. Sudah terima lah. Iya. Tetapi kalau pasangannya berpisah karena perceraian, ya cerai hidup, artinya seperti itu gereja harus hadir untuk mendampingi jemaat yang mengalami hal itu. Tidak cukup hanya dengan khotbah-khotbah saja, tapi kayak tadi saya bilang pendampingan secara utuh, ya, apakah itu melalui kaum wanita atau kaum pria, ya, atau sebagai gembala sidang untuk hadir mendampingi secara khusus single parent ini, karena ini akan makan waktu yang cukup lama untuk pemulihannya seperti itu. Saya pikir Iya. seperti itu aja. Ya. Ya nanti mungkin Bapak Ibu Gembala akan nutup, tapi kalau dari saya yang kita semua perlu renungan bersama-sama adalah the next generation itu. Terlepas dari dalam tanda kutip kalau kita anggap dosa ataupun aib dari orang tua karena perceraian dan sebagainya, tapi coba bayangkan atau pikirkan anak-anak generasi selanjutnya ini. Kalau kita tidak hadir, maka akan ada satu missing link. Ya. Anak-anak itu nggak salah juga loh padahal. Oh, enggak salah. Iya kan? Ya. Tapi mereka jadi korban, dan kalau kita tidak hadir kan yang kita tolak jadinya nanti bukan hanya single parentnya aja. Kan gak mungkin anak lo gua ambil kita layani tapi ibunya enggak gitu bisa, atau bapaknya enggak, kan gak bisa. Harus tetap paket. Yang saya pikirkan adalah ini next generation. Kalau kita tidak hadir akan jadi apa ini? Akhirnya siklusnya berulang terus kan. Tidak ada pemutusan mata rantai kerajaan kegelapan yang terjadi begitu. Itu yang saya concern sebenarnya. Good. Jadi terlepas dari kenapa dia bercerai, kenapa dia berpisah, kayaknya marilah kita
selesai dengan perdebatan itu. Ya itu udah terjadi gitu maksudnya. Iya. Mau Iya. bagaimanapun itu udah terjadi. Dia datang Terima. sama kita, ya kami udah pisah. Sekarang tinggal pertanyaannya gereja mau hadir juga demi anak-anak generasi selanjutnya. Mereka masih bisa jadi orang yang luar biasa kan Iya. kalau kita layani, Yes. betul? Setuju. Jangan-jangan mereka jadi hamba Tuhan yang luar biasa kalau kita hadir untuk mereka. Good. Jadi para hamba Tuhan mungkin pikirkan juga anak-anak. Ya, silakan. Ya, kalau dari saya, dari perbincangan Pak Jerry dan Pak Tony ini membuka satu wawasan buat saya pribadi untuk hamba-hamba Tuhan. Yuk kita mengerti dan menerima, jangan menggurui, itu aja. Itu poinnya. Ya, Apalagi menjudge ya. Ya, ya apalagi menjudge ya. Ya, tidak. kalau dari saya ya, saya juga sebagai gembala, mungkin dari pembicaraan begini di cakap-cakap kita ya, ada poin yang penting, bahwa pelayanan buat mereka yang ditinggal oleh pasangannya, kalau ditinggal meninggal ya, tidak boleh berhenti hanya sampai That's it. kepada Yeah. pemakaman. Itu harus dilanjutkan dengan pendampingan-pendampingan secara formal atau non formal. Betul, Pak. Lalu yang kedua, kalau tadi bicara anak-anak begitu ya, saya menekankan begini. Kita harus tiba pada satu titik di mana kita harus menyatakan bahwa anak-anak ini bukan anak-anak yang dosa. Amin. Supaya apa? Supaya kita bisa mengangkat dia kembali. Karena anak-anak ini pasti merasa kehilangan. Ya. Yang kadangkala gereja itu tidak memikirkan pelayanan buat anak-anaknya yang ditinggalkan. Iya, betul. Hanya kepada pasangannya. Betul. Nah ini yang keliru yang harus kita perbaiki. Ya begitu teman-teman. Lalu yang ketiga, mungkin yang perlu kita sebagai gembala lakukan, sebagai hamba Tuhan, yang tadi dikatakan tidak boleh menghakimi ya. Ya tadi Pak Tony sudah mengatakan, oke lah kita jangan berpikir cari sebab, oh dia salahnya begini, oh kamu bercerai karena begini. Itu sudah lewat. Ya. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan dia untuk fase setelah itu, pasca. Wow. Ya mungkin dia punya salah, ya kita dampingi dia untuk supaya ke depan Pemulihan ya. ada pemulihan. Ya syukur-syukur kalau misalnya dia bercerai ya, bukan karena meninggal. Iya, iya. Ya, dia bisa balik Bisa lagi. bisa Pak. ada ya pemulihan. Nah ini kan keluarga. butuh waktu. Nah ini butuh pendampingan. Iya. Seperti itu sih dari saya. Iya. Tapi bukan berarti kita menyetujui perceraian ya Pak ya. Iya, Tapi tidak, yang kita Pak. bahas ini adalah kalau sudah kejadian, ya kan, apa yang gereja harus lakukan? Betul. Betul. Kalau belum kejadian kita bisa enak Pak. Iya, Asal ada jemaat yang terbuka aja sama kita. Iya. betul. Gua mau bercerai nih. Iya. Nah, pernah gak ketemu dengan orang yang bilang begitu? Jarang juga kadang-kadang mereka Nah, niat mau kalau cerai. ada, Kalau kami ada, punya ya. pengalaman. Ya kami bilang jangan. Biar bagaimanapun kalau misalnya kan biasanya orang mau begitu tuh mau pisah ya, pasti nyalain pasangan. Iya. Oh dia begini, dia nggak dukung gini. Ya satu titik mungkin you benar. Tapi titik lain mungkin you nggak tahu bahwa dia tuh bergumul buat kamu. Iya. Ya kalaupun dia bisa sampai marah atau dia kasar sama kita gitu misalnya kan sama you misalnya sebagai pasangan. Ya pasti ada hal-hal tertentu yang dia lalui yang kamu tidak rasakan. Iya. Nah, jadi seperti itu Pak, kita dampingi, kita jaga supaya apa? Perceraian itu adalah ya kalau mulai dikatakan kan perceraian itu bukan langkah akhir lah yang harus kita ambil, masih ada cara-cara lain. Iya. Kalau kami menyarankan jangan, pasti ada berkat. Amin. Gitu aja sih. Luar biasa ya. Bro Terima Tony. kasih nih. Banyak insight yang luar biasa. Kita berharap rekan-rekan yang menyaksikan tayang ini juga bisa diberkati dan mendapatkan manfaat. Tapi juga dalam kesempatan ini kita mau sampaikan bahwa kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Departemen Keluarga Tangguh maupun juga kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, silahkan sampaikan pertanyaan Anda di nomor telepon atau kontak yang ada di layar saudara yang nanti akan. Tapi juga yang kedua, apabila ada ide-ide topik-topik seputar Yang mau family dibicarakan. ya, seputar keluarga yang mau dibicarakan, mungkin masalah parenting, mungkin masalah hubungan suami istri,
silakan boleh komen supaya nanti di sesi-sesi atau episode selanjutnya kita bisa juga membahas pertanyaan-pertanyaan Iya, betul. tersebut. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya lebih banyak orang lagi nanti bisa diberkati Bisa lewat di-share tayangan juga. ini. Boleh di-share di-share dong ya. kepada Nanti komunitas, di-share kepada pada teman-teman, komunitasnya, supaya kepada memberkati. kaum pria, kaum wanita yang ada, gereja-gereja yang Gereja ada lokal. di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Dan untuk sekarang kita undur diri dulu. Terima kasih untuk sudah menyaksikan tayang ini. Semoga kita semua bisa menjadi keluarga yang tangguh. Amin. Ya, salam strong Salam family. strong family. Tuhan berkati. Tuhan berkati. God bless.